جاني يا ماما العجائب فجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. معاشر المسلمين رحمكم الله, kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali. Mudah-mudahan apa yang telah dan akan kita lakukan menambah ilmu pengetahuan kita, sekaligus menambah keimanan dan ketakwaan serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehabibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada episode yang lalu kita sempat menyinggung dan memberikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kalian dengan sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian untuk menyelesaikan semua masalah. Pada episode yang lalu kita jelaskan bahwa salah satu riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salam menyebutkan tentang yang dimaksud dengan sabar adalah puasa. Tentu banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa hadis seperti ini adalah menyebutkan atau dalam rangka menyebutkan salah satu daripada misdaq dari sabar itu sendiri. Atau bisa juga adalah yang paling utama daripada kesabaran dalam kehidupan nyata itu adalah puasa. Bentuk realitas yang paling menonjol, yang paling besar, yang paling utama, yang paling efektif adalah puasa. Tapi tentu makna ayat adalah lebih umum, menjelaskan tentang kesabaran. Artinya kalau kita menghadapi berbagai masalah, kita akan menyelesaikan, atau solusi untuk menyelesaikan masalah itu adalah kesabaran. Kesabaran adalah kunci untuk kita kemudian keluar dari sebuah masalah. Dan yang kedua,
Di dalam ayat ini disebutkan adalah sholat. Tentu juga sama, sholat punya dua makna. Sholat berarti doa secara umum, dan sholat juga berarti adalah sebuah amalan khusus, bacaan tertentu, tindakan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kedua-duanya tentu adalah benar. Untuk menyelesaikan masalah kita perlu sabar. Kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh panik. Kita tidak boleh kemudian lepas kontrol. Sehingga justru akan melakukan banyak hal yang alih-alih akan menyembuhkan, memberikan solusi, tetapi malah menambah masalah. Menambah dan memperbesar masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah dengan doa. Yang ketiga adalah dengan sholat. Semua itu adalah segala hal yang bisa atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita guna menyelesaikan berbagai problem. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu mendapatkan renungan kita, bahwa di dalam ayat ini tidak disebutkan adanya usaha untuk merealisasikan berbagai sebab-sebab alamiah, yang sebab itulah kemudian akan menjadikan adanya akibat. Artinya solusi yang kemudian akan mengeluarkan kita daripada masalah, daripada kemelut, yang kembali kepada hal-hal materi. Semua yang disebutkan di sini adalah non materi. Sabar bukan sesuatu yang kemudian bisa kita pegang bendanya, bisa kita lihat, bisa kemudian kita tahu panjang lebarnya. Begitu juga doa adalah sebuah ungkapan, sebuah bacaan, sebuah harapan yang ada dalam diri kita, yang semuanya itu juga adalah non materi, dengan makna bukanlah sebab-sebab alamiah yang bisa dibuktikan secara sains atau dalam ilmu pengetahuan. Salat juga demikian. Salat adalah bagian daripada upaya kita berdoa. Atau juga salat dimaknai yaitu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang merupakan sebab dari semua sebab keberadaan, merupakan sebab dari semua apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan lagi-lagi dalam hal ini tidak disebutkan adanya usaha, adanya merealisasikan, mendatangkan berbagai sebab-sebab alamiah, berbagai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan mungkin benda-benda padat, cair, ataupun yang lainnya. Apakah memang Islam demikian? Apakah memang kita di dalam ajaran agama Islam cukup untuk bersabar, cukup untuk berdoa, cukup untuk sholat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak. Kita tidak boleh hanya memahami ajaran Islam dari satu ayat saja, apalagi penggalan ayat saja. Tetapi kita harus memahami secara utuh. Kita harus menelaah, kita harus mengkaji dari awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran.
Karena itulah para ulama kita, khususnya klasik di zaman dahulu, banyak di antara mereka yang mengharuskan seorang ulama itu hafal Al-Quran. Kenapa? Karena dengan hafal Al-Quran, dia tidak hanya tertuju apa yang sedang dia pikirkan atau dia baca, atau kemudian kita ambil kesimpulan dari satu ayat saja. Ketika dia ingin memahami sebuah ayat, ketika dia akan merenungi sebuah ayat, maka juga akan hadir di kepalanya, akan hadir di benaknya ayat-ayat lain yang sudah dia hafal, yang dengan katanya, yakni dengan istilah lafadznya itu akan ketahuan bahwa ini berhubungan. Tidak boleh cepat-cepat kemudian saya ambil kesimpulan dengan satu ayat ini, tapi kemudian hadir di kepalanya ayat-ayat lain yang kemudian dari mengumpulkan ayat-ayat itulah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ulama kontemporer mengatakan bahwa tidak diperlukan lagi adanya orang harus hafal Al-Quran. Kenapa? Karena sudah banyak fasilitas yang mungkin bisa menggantikan hafalan kita. Saat ini ada indeks Al-Quran yang bisa kita cari ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Saat ini ada katakan dunia maya, dunia gadget, Google yang bisa kita search sehingga kemudian akan keluar ayat-ayat yang berhubungan dengannya untuk kemudian kita ambil sebuah kesimpulan. Tapi intinya bahwa tidak boleh kemudian kita dengan cepat mengambil sebuah kesimpulan dari satu ayat saja. Apalagi dari penggalan ayat, apalagi dari terjemahan ayat. Kita sekali lagi harus menelaah lebih banyak, menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kesatuan. Bahkan mukjizat Al-Quran ketika Al-Quran itu adalah tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Salah satu bukti bahwa apa yang kita sebut dengan Al-Quran ini yang ada di tengah-tengah kita adalah benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil karya pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita dengan penuh penghormatan dan dengan penuh keyakinan kita meyakini betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai manusia yang sempurna, tetapi tetap saja kita katakan bahwa Al-Quran bukanlah sabda-sabda beliau. Al-Quran bukanlah hasil pemikiran beliau sebagai manusia. Tetapi Al-Quran adalah berhubungan dengan langit. Al-Quran berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukanlah hanya pengalaman hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Al-Quran mengatakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyebutkan kepada kita bahwa salah satu bukti yang kalian harus pikirkan wahai manusia untuk menerima kebenaran Al-Quran, yaitu ketika Al-Quran tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Qul law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Katakan wahai Nabi, andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, misalnya dari aku sebagai manusia, maka mereka atau kalian akan mendapatkan perbedaan. Akan mendapatkan yang satu menegasikan yang lainnya. Akan mendapatkan sesuatu yang kontradiksi di dalamnya.
Karena kalau pemikiran manusia, kalau hasil bacaan manusia, maka hasil bacaan manusia, pemikiran manusia itu tidak berada pada posisi yang tetap, yang statis, tapi dia akan selalu dinamis. Semakin banyak yang dia kaji, maka semakin banyak yang terkuak yang tadinya dia tidak ketahui. Semakin banyak bacaannya, maka juga akan semakin banyak yang dia pahami, yang mungkin sebelumnya dia tidak pahami. Semakin banyak pengalaman yang dia dapatkan, maka semakin banyak pula yang dulunya dia anggap benar, yang dulunya dianggap sebagai paling efektif, sudah paling nyata, ternyata kemudian dalam perjalanan, dalam pengalamannya terbukti yang sebelumnya adalah salah, sebelumnya tidak sempurna, dan seterusnya. Karena itu Al-Quran dijamin oleh Allah SWT adalah tidak ada pertentangan di dalamnya, dan itu bukti bahwa itu adalah benar firman Allah SWT. Karena itu dalam mengambil kesimpulan seperti yang kita bicarakan, bahwa tidak benar dalam menyelesaikan masalah, dalam menjadikan solusi untuk sebuah masalah, itu cukup dengan kita kembali kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, dan kemudian sabar menunggu hasilnya. Tidaklah demikian. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT menyebutkan bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini adalah kembali kepada sebab-sebab alamiah. Allah tidak mengabaikan begitu saja sebab-sebab alamiah itu. Memang ada berbagai kisah tentang mukjizat, tetapi itu sesekali saja terjadi pada nabi-nabi tertentu. Karena kondisi yang memang mengharuskan untuk ditunjukkan sebuah mukjizat yang luar biasa, yang tidak wajar, yang tidak biasa didapatkan oleh manusia. Bahkan itu pun menurut kajian para ulama juga tidak bertentangan dengan sebab-sebab alamiah yang tentu pembahasannya pada waktu yang lain. Tetapi intinya Al-Quran selalu menyebutkan tentang berbagai sebab-sebab alamiah yang harus ditempuh oleh manusia selain berdoa, selain menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Quran ketika menceritakan tentang turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prosesnya. Allah tidak simsalabim kemudian turun hujan begitu saja. Tetapi Allah menyebutkan bahwa di situ ada penguapan air laut sehingga menjadi awan, dan kemudian awan menjadi hujan setelah diterpa oleh angin. Di situ ada proses di mana matahari menyinari laut dan kemudian ada penguapan. Ketika Allah bercerita tentang proses kejadian manusia, penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di situ ada proses, ada hubungan suami istri, dan kemudian ada pembuahan, ada kemudian proses sehingga terjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu menjadi daging. Dan kemudian daging itu dilengkapi dengan tulang. Dan kemudian dibungkus dengan kulit. Dan kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Sehingga kemudian jadi manusia. Begitu juga Allah SWT ketika menyuruh Sayyidah Maryam alaihassalam. Padahal di saat-saat beliau pada kondisi akan melahirkan putranya yaitu Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina wa alih,
afdhalus salati wassalam, Allah juga tidak menyebutnya, Allah juga tidak menceritakan bahwa Sayyidah Maryam mendapatkan makanan begitu saja dengan berdoa kepada Allah. Tetapi Sayyidah Maryam diperintahkan untuk menggoyang pohon kurma yang beliau jadikan sebagai sandaran. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pohon kurma itu, batang pohon kurma itu, sehingga berguguran buah kurma yang akan menjadikan santapan bagimu, wahai Maryam. Begitu juga ayat-ayat lain, banyak sekali Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran bahwa tidak cukup hanya berdoa kepada Allah SWT. Ada surat Al-Kahfi di mana Allah menceritakan tentang sekelompok atau segelintir hamba-hamba Allah yang ingin menyelamatkan akidahnya, ingin menyelamatkan apa yang mereka yakini dari seorang penguasa, seorang rezim yang saat itu menentangnya, yang saat itu akan mengeksekusi mati setiap orang yang beragama lain atau punya pandangan lain. Maka kemudian mereka berusaha untuk lari daripada komunitasnya, lari daripada rezim itu dan masuk ke dalam gua. Allah menceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika sekelompok pemuda itu datang dan kemudian berlindung ke dalam sebuah gua dan mereka mengatakan atau berdoa, ya Allah, berikan kepada kami dari sisimu rahmat dan siapkan kepada kami dari perintahmu sebuah petunjuk. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha keluar dari komunitasnya, keluar daripada rezim yang memerintah, keluar daripada tempat tinggalnya. Mereka berlari menuju ke padang Sahara untuk menemukan sebuah gua untuk menyelamatkan diri mereka. Artinya berbagai usaha yang telah mereka lakukan. Dan kemudian mereka juga berdoa kepada Allah. Ayat ini sangat menarik untuk direnungkan. Bahwa ayat ini mengumpulkan berbagai ayat lain yang bertebaran di dalam Al-Quran, dalam berbagai surahnya. Yang mungkin menekankan kepada amal, menekankan kepada sebab-sebab alamiah, dan juga menekankan kepada doa semata. Tetapi ayat-ayat itu harus digabungkan bahwa dalam kehidupan keseharian kita harus memadukan antara usaha dengan doa, antara sebab-sebab alamiah dengan kembali kepada Allah dan berharap Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah kita. Saat ini di antara yang menjadi masalah besar yang dihadapi oleh kita, bangsa Indonesia dan juga beberapa bangsa di berbagai belahan dunia, berbagai negara adalah wabah COVID-19. Maka juga untuk menyelesaikan dari sebuah masalah besar ini, untuk supaya kita bisa keluar daripada masalah ini, kita ikuti apa yang telah digariskan dalam Al-Quran. Kita berusaha sekuat tenaga dengan mengikuti berbagai arahan para ahli, dengan selalu membersihkan diri kita, selalu cuci tangan,
selalu menghindarkan diri dari berbagai kerumunan, berbagai tempat. Dan pada saat yang sama, kita kembali kepada Allah. Kita berdoa, kita memohon Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kepada kita agar kemudian kita keluar dari wabah ini. Ini adalah ajaran Islam. Dan salah kalau kita memisahkan antara keduanya. Salah kalau kita hanya kembali kepada sebab-sebab alamiah dan mengabaikan doa, mengabaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah juga kalau kita hanya berpegang teguh kepada doa, kembali kepada Allah dan mengabaikan sebab-sebab alamiah, mengabaikan usaha nyata yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga akan selalu bertambah ilmu kita, bertambah pemikiran kita, bertambah lurus apa yang dapat kita pahami dari ajaran suci Islam, dan juga akan kita bumikan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi mereka yang selamat, mereka yang beruntung dalam kehidupan kesehariannya di dunia dan juga kelak di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.